Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan final project kelompok kami, yaitu pembuatan database Laundry. Sebelum masuk ke penjelasannya, kami dari kelas SI02 izinkan kami memperkenalkan nama serta job desk kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Filipus Dwi Permadi dengan NIM 25123526 sebagai moderator, dan job desk saya menjelaskan tujuan pembuatan database dan tabel pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Putratama dengan NIM 25123459. Job desk saya menjelaskan tabel user. Perkenalkan, nama saya Arma Besara dengan NIM 25123531. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tabel layanan. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dengan NIM 25123524. Jobdesk saya menjelaskan tabel detail transaksi. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmat dengan NIM 25123491. Jobdesk saya di sini menjelaskan tabel transaksi dan menjelaskan kenapa database ini menggunakan 5 tabel. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai tujuan pembuatan database. Database laundry merupakan basis data yang dirancang untuk membantu pengelolaan usaha laundry agar seluruh data dapat disimpan secara terstruktur dan terhubung. Sebelum menggunakan database, pencatatan transaksi laundry umumnya masih dilakukan secara manual, menggunakan buku atau nota. Cara tersebut berisiko menyebabkan kehilangan data, pencatatan ganda, kesalahan perhitungan, serta kesulitan saat mencari data pelanggan maupun membuat laporan transaksi. Oleh karena itu, kami merancang database Laundryu dengan tujuan untuk mengelola seluruh data pelanggan, user, layanan, transaksi, dan pembuatan pembayaran secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, database ini juga bertujuan mengurangi redundansi data melalui proses normalisasi serta menjaga integrasi data menggunakan primary key dan foreign key. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel pelanggan. Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan identitas seluruh pelanggan yang menggunakan jasa Laundryu. Atribut yang terdapat pada tabel ini terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Primary key berfungsi sebagai identitas unik sehingga setiap pelanggan memiliki kode yang berbeda dan tidak terjadi data ganda. Alasan dibuatnya tabel pelanggan secara terpisah adalah agar data pelanggan tidak perlu ditulis kembali setiap kali melakukan transaksi. Dengan demikian, apabila pelanggan datang kembali, petugas cukup memilih data pelanggan yang sudah tersedia. Tabel pelanggan memiliki hubungan one to many dengan tabel transaksi. Artinya satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tabel user. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tabel user yang terdapat pada database Laundryu. Tabel user berfungsi untuk menyimpan seluruh data petugas atau admin yang bertugas melayani pelanggan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan akan dicatat oleh user yang sedang bertugas, sehingga sistem dapat mengetahui siapa petugas yang menerima pakaian, membuat transaksi, dan melayani proses pembayaran. Tabel user terdiri dari 5 atribut, yaitu ID user sebagai primary key, kemudian nama user, username, password, dan jadwal hari. Primary key berfungsi sebagai identitas unik, sehingga setiap user memiliki kode yang berbeda dan tidak terjadi data yang sama. Sementara itu, atribut username dan password disiapkan sebagai data autentikasi apabila database ini dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang memiliki fitur login. Atribut jadwal hari digunakan untuk mencatat jadwal kerja setiap petugas sehingga pembagian tugas dapat dilakukan dengan lebih teratur. Data user dibuat pada tabel tersendiri untuk menghindari redundansi atau pengulangan data. Sebagai contoh, satu petugas dapat melayani banyak pelanggan dalam satu hari. Jika data user disimpan langsung pada setiap transaksi, maka informasi petugas akan terus berulang. Dengan memisahkan tabel user, data petugas cukup disimpan satu kali dan dihubungkan ke tabel transaksi melalui foreign key. Hubungan antara tabel user dan tabel transaksi adalah
one to many, yang berarti satu user dapat menangani banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya ditangani oleh satu user. Dengan adanya tabel user, pengelolaan data petugas menjadi lebih efisien, terstruktur, dan memudahkan proses pencarian informasi mengenai petugas yang menangani setiap transaksi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tabel layanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel layanan. Tabel layanan berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi jenis layanan di Laundryo. Tabel ini sangat penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan layanan yang dipilih pelanggan, menghitung biaya transaksi, hingga menentukan estimasi waktu penyelesaian cucian. Tabel ini memiliki 5 atribut utama, yaitu ID layanan sebagai premi key yang menjadi identitas unik untuk setiap jenis layanan, lalu nama layanan untuk menyimpan nama layanan seperti cuci kering atau cuci basah. Lalu ada harga sebagai dasar perhitungan biaya, satuan untuk menunjukkan satuan hitungan seperti per kilo, yang terakhir estimasi hari untuk memberi tahu pelanggan perkiraan waktu penyelesaian laundry. Data layanan ini dipisahkan ke dalam tabel tersendiri agar pengelolaan database lebih efisien dan tidak terjadi pengolahan data. Jadi, jika suatu saat ada perubahan harga layanan, kita cukup memperbarui di tabel layanan tanpa perlu mengubah data transaksi yang sudah ada. Secara relasi, tabel layanan memiliki hubungan one to many dengan tabel detail transaksi. Artinya, satu jenis layanan bisa digunakan pada banyak detail transaksi. Namun, setiap detail transaksi hanya mengacu pada satu layanan tertentu. Dengan struktur ini, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mempermudah pengembangan sistem jika kedepannya ada penambahan layanan baru. Demikian penjelasan mengenai tabel layanan. Selanjutnya penjelasan mengenai tabel detail transaksi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, tabel detail transaksi berfungsi sebagai penghubung antara tabel transaksi dan tabel layanan. Tabel ini dibuat karena dalam satu transaksi pelanggan dapat memilih lebih dari satu jenis layanan laundry. Sebagai contohnya, pelanggan dapat memilih layanan cuci basah sekaligus layanan cuci kering dalam satu transaksi. Tabel ini memiliki 5 atribut, yaitu ID detail sebagai primary key, kemudian ID transaksi dan ID layanan sebagai foreign key, serta atributnya jumlah dan subtotal. Tabel detail transaksi memiliki hubungan dengan tabel transaksi melalui atribut ID transaksi tadi dan layanan melalui atribut ID layanan. Kedua foreign key tersebut berfungsi untuk menjaga hubungan antar tabel sehingga setiap detail transaksi harus mengacu pada transaksi dan layanan yang sudah terdaftar. Atribut jumlah digunakan untuk menyimpan banyaknya layanan yang dipilih pelanggan, misalnya berdasarkan kilogram ataupun jumlah satuan. Sedangkan atribut subtotal digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan harga layanan dikalikan dengan jumlah layanan yang dipilih. Seluruh nilai subtotal itu akan dijumlahkan untuk menghasilkan total harga pada tabel transaksi. Alasan dibuatnya tabel detail transaksi adalah untuk menghindari pengulangan data dan agar struktur database menjadi lebih fleksibel. Jika pelanggan memilih lebih dari satu layanan, maka seluruh rincian layanan dapat disimpan dalam tabel ini tanpa perlu membuat transaksi baru. Selain itu, keberadaan tabel detail transaksi juga merupakan hasil dari proses normalisasi hingga Third Normal Form atau CNF. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, database menjadi lebih efisien, mengurangi redundansi, serta mempermudah pengelolaan data apabila terdapat perubahan di masa mendatang. Dengan demikian, tabel ini memiliki peran penting dalam menyimpan rincian agar hubungan antar tabel tetap konsisten dan terstruktur. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tabel transaksi dan mengapa database ini menggunakan 5 tabel. Yang pertama kita masuk dulu ke penjelasan tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini merupakan tabel utama karena menjadi pusat dari seluruh aktivitas pada sistem laundry. Tabel ini memiliki atribut yaitu
ID transaksi sebagai primary key, kemudian ada ID pelanggan sebagai ID pelanggan dan ID user sebagai FK, serta atribut tanggal masuk, tanggal keluar, status, total harga, metode bayar, uang bayar, dan kembalian. Pada tabel ini, kami juga menerapkan check constraint pada atribut metode bayar. Aturan yang diterapkan adalah apabila pelanggan membayar menggunakan metode tunai, maka nilai uang bayar harus lebih besar atau sama dengan total harga, sehingga sistem dapat menghitung nilai kembalian. Sedangkan apabila pelanggan menggunakan metode pembayaran kris atau transfer, maka nilai uang bayar harus sama dengan total harga, karena pembayaran digital tidak memperbolehkan adanya kekurangan maupun kelebihan pembayaran. Selanjutnya, mengapa database ini dibagi menjadi 5 tabel? Hal tersebut karena setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yaitu yang pertama, tabel pelanggan menyimpan identitas pelanggan, tabel user menyimpan data petugas, tabel layanan menyimpan jenis layanan, tabel transaksi menyimpan informasi transaksi, dan yang terakhir, tabel detail transaksi menyimpan rincian layanan dalam tiap transaksi. Dengan demikian, database Laundryuk telah mampu mendukung seluruh proses bisnis laundry secara terstruktur, mulai dari pencatatan pelanggan hingga proses pembayaran. Demikian penjelasan mengenai tabel transaksi dan alasan mengapa menggunakan 5 tabel. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari penjelasan final project mengenai database Laundryuk kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.